saya Lira Agiska Yuwandini dengan NPM 240410101016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita B.A.I. Pranusari dengan NPM 240120100326. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila, NPM 240120100487. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Meledia Fegianti dengan NPM 240120100316. Nama saya Amelia Bunga Pratama, bisa dipanggil Amel dengan NPM 240110101084. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Syantari Jautomo, NPM 240710101116. Perkenalkan, nama saya Ari Firdaus, NPM saya 240120101004. Yang pertama yaitu bab dinamisme. Dinamisme secara umum dapat diketahui bahwa dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap benda, baik benda hidup maupun mati, yang memiliki unsur gaib dan dianggap suci. Yang selanjutnya yaitu teori para ahli. Di sini terdapat 3 teori para ahli, yaitu yang pertama dari R.R. Marat, kedua Konrad T. Preus, yang ketiga Marcel Mauss. Yang pertama, R.R. Marat. Teori ini menggabungkan dinamisme sebagai alternatif animisme yang diketahui bahwa kekuatan non-personal. Yang kedua, Konrad T. Preus, yaitu teori ini memiliki kepercayaan setiap benda memiliki kekuatan dan khasiat mistis. Dan ketiga yaitu Marcel Mauss. Teori ini menjelaskan kekuatan yang diyakini dalam dinamisme. Keyakinan ini seperti kekuatan benda yang memiliki mistis dan dapat dipercayai banyak orang. Dan adapun kepercayaan dinamisme di Indonesia. Kepercayaan ini dapat dilihat dari di masa sekarang, yaitu seperti penggunaan batu akik yang memiliki manfaat bagi kehidupan. Kepercayaan ini membuat masyarakat masih memiliki kepercayaan untuk memakai batu akik sebagai manfaat bagi kehidupan ini. Yang kedua, ada benda pusaka peninggalan nenek moyang seperti keris, pedang, dan benda-benda yang lain. Kepercayaan ini dikarenakan memiliki manfaat bagi pengobatan. Pengobatan ini tidak biasa, yaitu pengobatan mistis yang tidak bisa diobati dengan medis. Hal ini membuat masyarakat masih percaya akan halnya benda pusaka tersebut yang memiliki manfaat baik untuk pengobatan mistis. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari dinamisme. Sistem kepercayaan dengan tradisi bangunan batu, tradisi ini mendorong manusia mendirikan bangunan-bangunan besar dari batu. Selanjutnya ada fakta mengenai dinamisme. Fakta dalam buku Filsafat Agama Harun Nasution mendefinisikan dinamisme sebagai sebuah objek keyakinan kepada objek tertentu yang dianggap memiliki kekuatan yang misterius. Kekuatan misterius batin itulah yang menjadi pengenalan dari pemujaan terhadap benda-benda tertentu. Selanjutnya ada konsep dari dinamisme, salah satunya ada perubahan sebagai keniscayaan. Setiap fenomena dalam kehidupan dan alam mengalami perubahan, tidak ada tetap ataupun permanen. Animisme. Animisme dari bahasa Latin yaitu anima yang mempunyai arti jiwa atau roh. Jadi animisme adalah kepercayaan bahwa benda, tempat, dan makhluk hidup memiliki jiwa atau roh yang berbeda-beda. Animisme menurut para ahli. 1. Menurut E.B. Taylor, animisme adalah kepercayaan akan keberadaan roh dan jiwa yang hidup di seluruh alam semesta. Yang kedua, animisme juga didefinisikan oleh Hamka sebagai leluhur yang telah meninggal yang hanya dibilang jasadnya, roh atau rohnya yang masih ada di sekitar kita, dan tempat mereka yang paling tinggi dan paling mulia adalah surga. Perkembangan animisme di Indonesia masih bisa dilihat dari beberapa contoh. Di antaranya, di suku Dayak, orang-orang Dayak mempercayai adanya roh-roh baik dan roh-roh jahat seperti Tempu Tulon, roh baik untuk memandu roh-roh yang sudah mati agar tidak tersesat ketika menuju alam roh. Sedangkan roh jahat seperti Keriau atau Krian adalah roh yang suka menyesatkan dan menyembunyikan orang di dalam hutan. Yang kedua, pada masyarakat suku Jawa, pantai selatan Laut Jawa dipercaya sebagai wilayah kerajaan Nyi Roro Kidul. Konsep berpikir seorang animisme dapat kita lihat pada jurnal yang berjudul Animisme dan Magis pada Masyarakat Modern Studi Sosial Keagamaan Masyarakat Pesisir Tapanuli Tengah yang ditulis oleh Burhanuddin dan kawan-kawan. Dalam jurnal tersebut terdapat statement dari Edward Murray Taylor, seorang antropologi Inggris, yang menjelaskan tentang 4 tahapan berpikir seorang animisme. Yang pertama, menghayal adanya jiwa atau orang mati menghantui orang hidup. Yang kedua, roh yang menambahkan diri. Dan ketiga, munculnya kepercayaan segala sesuatu yang memiliki jiwa. Dan yang terakhir, adanya jiwa yang lebih besar daripada jiwa yang lain. Contoh, masyarakat pada tanggal 1 Suro menuju ke Gunung Lawu untuk memberikan sesajen karena dipercaya dapat menambah kekayaan dirinya. Padahal Allah telah mencampurkan rezeki yang tidak terduga-duga. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Ayat tersebut jelas bahwa dikatakan rezeki setelah diatur Allah SWT dan diberikan tidak disangka-sangka. Bahkan manusia akan diberikan rezeki ketika ia tidak diminta.
Secara harfiah, politeisme berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan theos yang artinya banyak Tuhan. Jadi politeisme merupakan kepercayaan pada banyak dewa-dewa. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan pada masa lampau yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Menurut perspektif beberapa orang ahli teologi, unsur politeisme sangat terlihat dalam ajaran Trinity dalam agama Kristen. Istilah ini merujuk kepada kepercayaan tentang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Al-Kudus. Dalam menjustifikasikan konsep Trinity, segelintir ahli teologi Kristen menafsirkan bahwa Kristen merupakan agama yang berasaskan politeisme seperti Amun-Ra dalam kepercayaan Mesir kuno. Politeisme sendiri di Indonesia juga dipengaruhi oleh kepercayaan animisme zaman dahulu kala yang umum di kebanyakan agama rakyat pada zaman dulu. Para dewa politeisme sering digambarkan sebagai tokoh yang kompleks dengan status yang lebih besar atau lebih kecil, memiliki keterampilan individu, kebutuhan, keinginan, dan sejarah. Mereka mirip dengan manusia dalam kepribadian mereka, akan tetapi dengan tambahan kekuatan, kemampuan pengetahuan, atau persepsi. Saya akan memberikan beberapa contoh paham-paham politeisme. Yang pertama adalah kepercayaan tamadun Mesir kuno. Kepercayaan tamadun Mesir kuno adalah interaksi orang-orang Mesir kuno dengan banyak dewa-dewa yang dipercayai dalam mengawal dunia. Mereka melakukan persembahan kepada dewa matahari seperti Ra dan Anu. Yang kedua adalah agama Yunani kuno. Agama Yunani kuno merangkumi koleksi kepercayaan, ritual, serta mitologi dari Yunani purba. Agama ini memiliki setidaknya 12 dewa yang mereka percayai, seperti contoh dewa Zeus, dewa Hera, dan dewa Poseidon. Ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu adalah agama resmi yang ada di Indonesia. Agama ini menghormati para dewa dengan menjadikan dewa tersebut sebagai murti atau idola. Mereka melakukan puja sebagai salah satu komunikasi kepada dewa tersebut. Salah satu dewa yang mereka percayai adalah dewa Brahmana. Penganut politeisme memiliki banyak dewa. Mereka mempercayai bahwa di dunia ini dipengaruhi oleh banyak dewa dengan masing-masing sifat, kekuatan, dan tanggung jawab yang khusus. Namun, di setiap komunitas memiliki dewa yang memiliki karakteristik dan peran yang unik. Jadi, di setiap komunitas memiliki dewa yang berbeda-beda, teman-teman. Pertama, dari sudut pandang antropologi. Politeisme menjadi salah satu tahap evolusi kepercayaan agama. Yang kedua, menurut pandang sosiologi, politeisme memiliki peran penting untuk menjaga struktur sosial dan budaya. Saya akan menjelaskan kepercayaan monoteisme. Monoteisme sendiri berasal dari dua kata, yaitu mono dan theos. Mono sendiri yaitu satu, tunggal atau sendiri. Theos yaitu Tuhan. Secara keseluruhan monoteisme berarti kepercayaan kepada satu Tuhan. Monoteisme menurut para ahli yang pertama yaitu dari Mircea Eliade, seorang ahli sejarah agama, dalam karyanya The Sacred and the Professor tahun 1957 menguraikan bahwa monoteisme muncul sebagai bentuk evolusi religius di mana Tuhan dianggap sebagai entitas yang terpisah dan superior dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu menurut Wilfred Caldwell Smith dalam bukunya The Meaning of Religion tahun 1962 berpendapat bahwa monoteisme adalah bentuk religiositas di mana konsep Tuhan yang satu adalah pusat dari keyakinan dan praktik religius. Di Indonesia, monoteisme berkembang terutama dalam bentuk agama-agama yang mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan. Jadi contoh monoteisme yang berkembang di Indonesia yaitu ada pada agama yang pertama, agama Islam. Mayoritas agama Islam di Indonesia yang mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan yang esa yaitu Allah. Islam mengajarkan tauhid yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah. Yang kedua, agama Kristen, Protestan maupun Kristen Katolik. Kedua aliran Kristen di Indonesia ini juga menganut kepercayaan monoteisme. Mereka percaya pada Tuhan yang Maha Esa, yakni Tuhan dalam ajaran Kristen yang dikenal sebagai Tuhan Bapa, Putra, Yesus, atau Roh Kudus. Seorang monoteisme di mana seorang monoteisme meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Berikut konsep-konsep berpikir seorang monoteisme. Yang pertama, keberadaan Tuhan yang tunggal, di mana penganut monoteisme meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kesatuan dan keberagaman. Dalam pandangan monoteisme, semua aspek kehidupan dan alam semesta dianggap berasal dari dan dikendalikan oleh Tuhan yang sama. Ketiga, yaitu revelasi dan wahyu. Banyak penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan telah mengungkapkan kehendaknya melalui wahyu atau kitab suci. Seorang muslimin menganut ajaran monoteisme. Ada juga ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah SWT tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hal tersebut tertuang pada surat Al-Ikhlas. Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta ini sendirian tanpa adanya bantuan siapapun.